Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri ramadhana. Wa salatullahi wa salamuhu ala afdhalil qa'imina wa sha'imina fi syahri ramadhana. Habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana fi hadha syahril karimi ala al-qiyami was siyami waj'alna ya rabbana fihi minal a'idina wal faizina warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Dan semoga kita benar-benar mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan ini dengan pengampunan dari Allah, dengan pahala yang berlipat ganda, pembebasan dari api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan hadirkan tentang permulaan bulan Ramadan. Di sana ada perbedaan kadang. Kapan mulainya bulan Ramadan? Dan juga kadang terjadi perbedaan kapan hari raya tiba. Bagi ahli ilmu memang tidak ada masalah. Karena perbedaan itu adalah di dalam mereka berupaya untuk melihat hilal, mengetahui tanggal 1. Tapi kadang bagi orang awam, perbedaan itu menjadi sebab permusuhan, sebab pertentangan, perselisihan. Maka perlu kami hadirkan di sini agar Ramadan kita ini tentrem. Kalaupun ternyata ada perbedaan, ada yang berpuasa mulai beberapa hari yang lalu, lebih dulu dari kita, atau kita lebih dulu dari yang lainnya, maka dengan ilmu, insya Allah ilmu ini akan lega hati ini. Tidak akan terjadi perselisihan, permusuhan. Jika semuanya berdasarkan ilmu. Untuk mengetahui awal bulan, khususnya awal bulan Ramadan, atau nanti hari raya Idul Fitri, maka ini berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tasumu. Di saat bulan Sya'ban, kita berada di bulan Sya'ban, la tasumu. Jangan kalian berpuasa hatta tarawul al-hilala, sehingga kalian melihat hilal. Jadi selagi hilal belum terlihat, artinya kita masih berada di bulan Sya'ban. Selagi di bulan Sya'ban ini belum bulan puasa, bulan Ramadan. Kemudian nanti wala tuftiru, kalau sudah kita berpuasa di bulan Ramadan, jangan kita berbuka, jangan sampai kita masuki hari raya, hatta tarauhu, sampai engkau melihat hilal lagi. Jadi melihat hilal namanya ru'yatul hilal. Fa in ughmiya alaikum, kalau ternyata ada mendung pada kalian, artinya kita ingin melihat hilal hari yang sudah kita rencanakan, kita tentukan sesuai dengan ilmu. Rupanya di waktu itu yang kita sudah menanti-nanti hilal, ternyata terjadi mendung. Fa in humma dalam riwayat fa in humma alaikum. Fa in ughmiya alaikum, jika ternyata mendung kepada kalian, faqduru lahu, maka kira-kira wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, faqduru lahu 30, maka jadikanlah Sya'ban itu menjadi 30 hari. Makanya ini kembali kepada yang nanti akan kita bahas tentang hari syak setelah ini besok. Hari syak itu hari yang ke-30. Bukan hari yang ke-29. Hari yang ke-30 yang kita menanti-nanti adanya hilal, kemudian langit terang, kemudian ternyata hilal tidak keluar. Sementara sudah kita nanti-nanti, maka ini hari syak. Tapi kalau ternyata langit itu adalah mendung, maka bukan hari syak lagi.
Karena langsung perintah dari Nabi kita sempurnakan menjadi 30. Jadi ini bukan hadis syak yang akan kita bahas nanti. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, idza ra'aitumul hilala fasumu, kalau kalian sudah melihat hilal maka berpuasalah. Ini kerjaan petugas dalam dunia ini, ru'yatul hilal. Kalau di Jawa Timur ada di Tanjung Kodok, kalau di Jakarta di mana, Cakung atau bagaimana, ada sudah tempat masing-masing sudah ditentukan, dan ini sudah pengalaman ulama dari masa ke masa itu. Jadi kalau ngelihat hilal paling tepat ya tempat itu sudah pelajari. Kita tidak perlu lagi lah membuat program baru, misalnya Al-Bahjah membuat tim untuk membuat, kerepotan, sudah ngikut di situ karena itu sudah biasa. Nah, itu ikuti. Kemudian fa in humma alaikum, jika ternyata ada mendung di antara pada kalian, faqduru lahu, wa fi riwayatin fa in humma alaikum, dalam riwayat kalau ternyata mendung, fasumu 30 yauman, ini untuk hari raya. Maka kalau mendung enggak kelihatan hilalnya, sementara hilal sudah kita tunggu, maka sempurnakanlah puasa itu menjadi 30. Sa'ban juga 30. Wa fi riwayat fa in hummiya alaikum, dalam riwayat lain hummiya alaikum, jika ternyata mendung, fa akmilul adada, maka sempurnakan bilangannya menjadi 30. Wa fi riwayatin fa in humma ada sebagian fa in humma fa in hummiya fa in ungmiya. Ini fa in hummiya alaikumus syahru, jika ternyata di bulan itu, di hari yang kita nanti kok mendung, fa'uddu 30, maka hitunglah menjadi 30. Fi riwayatin fa in ughmiya 'alaikum fa'uddu 30 hari, hitunglah 30. Nah, ini adalah masalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu adalah biasanya dibantu dengan ilmu falak juga untuk menentukan, mengira-ngira hilal nanti akan datang di sana, akan kelihatan pada detik ini, menit ini, sehingga mereka menunggu hilal. Jadi ada kerjasama antara ilmu mata, ilmu dengan mata ini, dan ilmu falaknya juga. Kemudian ilmu falak itu bagaimana? Nah ini, kadang orang menggunakan melihat hilal itu dengan ilmu falaknya. Apakah bisa digunakan ilmu falak atau hisab lah? Hisab. Bagaimana kita menetapkan Ramadan dengan hisab atau menetapkan hari raya dengan hisab? Apakah boleh? Maka kami sampaikan, inilah yang perlu kami hadirkan singkat. Ini nggak perlu ada perbedaan di antara kita, nggak perlu ada pertentangan. Kalau memang hilal masih bisa dilihat, nggak mungkin hisab tidak berlaku. Tapi ada hilal tidak bisa dilihat, maka hisab berlaku nanti. Bahkan ada beberapa hilal yang tidak memenuhi syarat-syaratnya menurut ahlinya, maka hisab yang berlaku nanti. Bahkan Imam As-Subuki yang dinukil Ibnu Hajar, Imam Subuki adalah mengatakan bahasanya hisab ini adalah didahulukan jika ternyata urusan ru'yatul hilalnya adalah ada sesuatu yang tidak yakin, tidak jelas sekali. Maka digunakan al-hisab. Kesimpulannya begini, kalau sudah dari pihak pemerintah menggunakan salah satu dari keduanya, ini sebenarnya berdasarkan ilmu. Kita bisa mengikuti hisab, kita bisa mengikuti ru'yatul hilal yang sesungguhnya. Yang nggak boleh adalah sudah hilal terang-terangan, tapi hisab mendahulukan hisab. Nggak bisa. Sudah jelas hilal, semua orang lihat hilal, tak tanya nggak mau puasa karena hisab saya belum sempurna. Itu nggak benar. Tapi yang terjadi di negeri kita bukan semacam itu. Nggak ada pertentangan sebetulnya dalam hal ini. Biasanya hisabnya itu adalah dengan hilalnya, hisabnya adalah mengatakan sudah, hilalnya belum. Hisabnya sudah, hilalnya belum. Lah kok bisa? Berarti biasanya ini adalah hilalnya tidak memenuhi syarat, maka tidak dianggap, maka mundur sehari. Sudahlah, masalah ini adalah bagian ahlinya. Hanya kami himbau kepada siapapun, jangan menjadikan hal semacam ini perselisihan dan pertentangan di antara kita. Sudahlah begini, hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah pemerintah mengambil kebijakan salah satu daripada dua pendapat ini, maka itu yang kita ikuti, selesai, agar puasa kita tentram, hari raya kita tentram, tanpa ada permusuhan, saling merendahkan dan sebagainya. Bahkan di sana ada seorang yang tidak pernah berurusan dengan dunia ini, tidak mengerti, hanya meremehkan bahwasanya Islam itu kenapa sih nentukan tanggal 1 aja nggak bisa. Kami, ini orang di luar Islam, kami tidak pernah berselisih. Kami tidak pernah berselisih. Ya ini karena tidak mengerti. Tidak mengerti bagaimana menetapkan ru'yatul hilal. Bagi yang mengerti menetapkan ru'yatul hilal, maka nggak akan mempermasalahkan masalah ini. Maka dari kaum muslimin sendiri hendaknya lapang hati. Yang diambil pemerintah apakah itu hisab atau itu ru'yah.
ru'yah dengan ru'yatul hilal dengan sesungguhnya, maka mari kita ikuti agar kita tidak masuk dalam perselisihan yang terus-menerus, dan semoga Allah menyatukan hati kita dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.